Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi peserta mata kuliah studi Islam akidah. Semoga kita senantiasa dalam penjagaan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah dan kehendaknya, kita kembali bersua meskipun dengan keterbatasan secara online, mengingat masukan-masukan sebagian ikhwan bahwa seyogianya dapat dilakukan pertemuan secara online dan insya Allah dengan pertimbangan-pertimbangan dan tentu kemaslahatan yang besar, kita lakukan pertemuan atau perkuliahan dengan penyajiannya secara online. Baik teman-teman sekalian, pembahasan kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah tentang makna syahadatain. Tentang makna syahadatain. Kita akan membicarakan tentang makna syahadatain. Yaitu makna dari dua kalimat syahadat yang sudah kita hafalkan. Baik. Makna syahadatain akan kita gali, kita ambil dari surat Al-Kahfi ayat 110. Sebelumnya, mari kita memahami makna syahadatain. Syahadatain adalah sebagaimana yang sudah lazim terlafazkan di lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Kita akan memahami makna dari kalimat ini melalui tadabbur Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Adapun bunyi ayat Quran surat Al-Kahfi ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya, kul katakanlah, innama sungguh hanyalah, ana basyarun manusia biasa. Saya adalah manusia biasa. Mislukum sama dengan kalian. Yuha ilayya diwahyukan kepadaku. Annama sungguh hanyalah, ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha tunggal. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falya'mal amalan sholiha. Maka hendaknya dia mengerjakan amalan yang soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya ahada dengan sesuatu apapun. Mari kita mengambil pelajaran dari satu ayat tersebut. Pada bagian awal ayat, kul katakanlah innama ana basyarum mislukum.
Sungguh hanyalah saya ini manusia biasa, mislukum sama dengan kalian. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah di dalam ayat yang mulia ini untuk mengumumkan kepada umatnya, untuk menyampaikan kepada pengikutnya bahwa diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah derajatnya, statusnya sama dengan manusia pada umumnya. Beliau adalah basyarun, manusia biasa. Beliau adalah basyarun, manusia biasa. Di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, ada 4 istilah manusia. Yang pertama adalah al-insan, yaitu manusia terlahir dengan sifat insaniyah. Yang kedua adalah an-nas. Ketika Allah memanggil manusia atau menyebut manusia dengan istilah an-nas, itu karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Butuh orang lain. Jangankan dikala hidup, bahkan dalam keadaan mati tetap membutuhkan manusia lainnya. Dia butuh orang lain untuk memandikannya, mengkafanikannya, menyolatinya, sampai menguburkannya. Dalam kondisi meninggal saja butuh orang lain, apalagi ketika dalam kondisi hidup. Kemudian istilah manusia yang ketiga adalah Ibnu Adam. Ibnu Adam, bahwa manusia adalah keturunan Adam alaihissalam. Dan yang keempat, manusia adalah al-bashar. Manusia adalah al-bashar, yaitu makhluk biologis. Disebut sebagai al-bashar karena manusia adalah makhluk biologis, makhluk yang berkekurangan. Butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh istirahat, merasakan panas, dingin, mengalami masa sehat, masa sakit. Itu adalah al-bashar. Manusia sebagai makhluk biologis, makhluk yang berkekurangan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk mengucapkan, untuk mengumumkan, untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa diri beliau adalah al-bashar, makhluk biologis, manusia biasa. Apa konsekuensinya dari perkataan Nabi? Ana basyarum mislukum. Saya adalah basyarum mislukum, manusia biasa sama dengan kalian. Konsekuensinya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dikultuskan seperti halnya Nabi Isa alaihissalam yang dikultuskan sebagai Tuhan oleh umatnya. Itu konsekuensi logisnya. Karena Nabi manusia biasa, maka beliau tidak boleh disamakan atau disejajarkan derajatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu wahyu? Wa wahyullah, wahyu dari Allah itu ila ambiyaihi, yang disampaikan kepada nabi-nabinya, urfanun, berupa ilmu atau pengetahuan, yajiduhu asyakhsu min nafsihi, di mana seorang nabi mendapatkan wahyu itu min nafsihi, dari dalam dirinya, ma'al yakin, disertai dengan keyakinan bi annahu min qibalillah, bahwasanya pengetahuan atau ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, biwasitatin au bighairi wasitah, dengan perantara atau tanpa perantara. Wal awwalu bisauti yatamassalu lisam'ihi au bighairi sautin. Dan yang pertama dalam bentuk suara yang dapat didengarkan. Dan ada juga wahyu yang datang tidak dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk yang lainnya. Itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa ilmu yang Allah berikan kepada setiap nabi. Meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
berarti menjalani hidup sesuai dengan petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam secara lisan, secara perbuatan dan juga ketetapan. Maka segala apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan dan juga ketetapan disebut dengan as-sunnah. Ya, disebut dengan as-sunnah. Contoh penerapan sunnah, ya, contoh penerapan sunnah. Kana yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullihi, fi tuhurihi wa tarajulihi wa na'lihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka mendahului yang kanan, suka mendahului yang kanan dalam setiap urusannya. Ya, di dalam bersuci beliau akan mendahulukan yang kanan. Di dalam uh, bersisir beliau mendahului yang kanan. Di dalam mengenakan sendal beliau akan mendahului yang kanan. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahulukan yang kanan dalam setiap urusan-urusannya. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala rasihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marrat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mendatangi tempat tidur, ya di malam hari beliau akan mengumpulkan kedua tangannya seperti ini. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan meniup-niup di kedua tangannya dengan isyarat seperti meludah. Ya, sampai 3 kali beliau lakukan. Lalu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Beliau baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Setelah itu beliau akan mengusap dengan kedua telapak tangan ini, ya, ke bagian tubuh yang dapat dijangkau oleh kedua tangan. Dimulai dari kepala, kemudian ke wajah, ya, kemudian yang di bagian depan badan, dan kemudian di bagian belakang yang dapat dijangkau oleh kedua tangannya. Dan itu Nabi lakukan 3 kali. Setelah selesai beliau ulang lagi dengan hal yang sama sampai 3 kali beliau lakukan. Ini contoh penerapan sunnah. Ya teman-teman sekalian, untuk yang pertama tadi Nabi suka mendahului yang kanan. Kalau kita naik motor, kaki kanan terlebih dahulu. Kita mengenakan sepatu, kaki kanan terlebih dahulu. Ya, kita mau bersisir, bagian kanan dulu yang kita sisir. Mau mengenakan baju, bagian kanan dulu kita masukkan. Mau masuk masjid, kaki kanan. Artinya gini, semua yang baik-baik lakukan dengan kanan terlebih dahulu. Keluar rumah, itu kita nggak tahu, banyak mudarat di dalam rumah. Rumah adalah surga. Berarti di luar rumah ini banyak hal-hal yang tidak kita sukai, kemungkinan bisa terjadi. Maka kita keluar rumah dengan kaki kiri. Lalu berdoa. Masuk rumah menyenangkan, membahagiakan, kaki kanan. Masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Masuk kamar mandi, kaki kiri. Keluar kamar mandi, kaki kanan. Nah, seperti itu. Dahulukan yang kanan untuk yang baik-baik. Contoh penerapan sunnah yang lainnya, Nabi mengatakan, La yuhafizu alal wudu illa mu'min. Rawahu Ibnu Majah. Tidak ada yang menjaga atau membiasakan berwudu kecuali mukmin. Maka biasakanlah berwudu. Kalau batal wudu, berwudulah. Ya, tidak harus berwudu itu karena ingin sholat. Bahkan meskipun kita pengen masuk kelas, pengen belajar, berwudulah. Pengen masuk kantor, berwudulah. Ya. Dalam setiap keadaan jika batal wudu kita dan memudahkan kita untuk berwudu, maka berwudulah. Jangan ditinggalkan kebiasaan berwudu, sebab kebiasaan berwudu adalah kebiasaan mukmin. Kemudian Nabi mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi
falayak misyadahu fil ina hatta yaksilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jika seseorang terbangun dari tidurnya, maka jangan langsung tangan itu dicelupkan ke dalam sebuah wadah yang berisi air. Jangan masukkan kedua tangan di sana. Melainkan melainkan kedua tangannya itu dicuci terlebih dahulu. Dibersihkan terlebih dahulu 3 kali. Ya, karena apa? Dia tidak tahu di mana kedua tangannya itu bermalam. Pada saat dia tidur mungkin tangannya ini masuk ke area kemaluan misalnya. Atau masuk ke anusnya yang menggaruk-garuk bagian belakang tubuhnya. Kita nggak tahu. Maka karena itu begitu terbangun jangan langsung masukkan kedua tangan di sebuah wadah. Ya. Maka hendaknya dia mencuci tangannya terlebih dahulu di air yang mengalir, barulah boleh dia memasukkan kedua tangannya di sebuah wadah untuk berwudu misalnya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Bilalin, bersabda kepada Bilal, indah solatil fajar, ketika solat subuh. Ya Bilal, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Fa inni samitu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi anna lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika at-tahur ma kutibali an usolliya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan apakah yang engkau kerjakan, sebab aku mendengarkan terompa langkahmu di surga. Amalan apa yang kamu lakukan sehingga terompa langkahmu sudah terdengar di surga? Maka Bilal mengatakan, ma amiltu amalan. Aku tidak melakukan suatu amalan kecuali amalan yang aku rutinkan, aku biasakan dengannya di waktu malam ataupun di waktu siang. Setiap kali aku dalam kondisi batal wudhu, aku segera bersuci dengan berwudhu. Lalu kemudian aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, jadi Bilal amalannya selalu menjaga wudhu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunat wudhu. Setiap batal wudhu beliau berwudhu dan beliau sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunat wudhu. Amalan itulah yang mengantarkan Bilal terompa langkahnya sudah terdengar di dalam surga meskipun fisiknya masih berada di bumi. Kemudian teman-teman sekalian, kedudukan sunnah. Ya, kedudukan sunnah. Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan implementasi dari ana basyarum mislukum yuha ilayya. Dan juga merupakan bukti kebenaran syahadatnya. Khususnya syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu, hamba Allah. Wa rasuluhu, dan mengimani bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mengikuti sunnah Nabi itu merupakan implementasi dari firman Allah, di mana Allah perintahkan nabinya untuk mengumumkan kepada manusia, ana basyarum mislukum yuha ilayya. Karena nabi itu manusia biasa, maka kita bisa menirunya. Kita bisa mengikutinya. Kita bisa mengikuti cara makannya beliau, cara tidurnya beliau, cara beribadahnya beliau. Ya karena nabi manusia biasa. Coba kalau nabi itu malaikat. Ya malaikat tidak makan, tidak minum. Kita akan bingung. Bagaimana cara makan yang sesuai sunnah. Cara minum yang sesuai sunnah. Cara berjima yang disunnahkan. Kita nggak tahu karena malaikat tidak menikah. Dan malaikat tidak nampak. Bagaimana cara ibadahnya malaikat?
Jadi, karena Nabi adalah manusia biasa, maka kita persaksikan bahwa Nabi adalah hamba Allah dan juga Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kelanjutan ayatnya, annama ilahukum ilahu wahid. Sungguh hanyalah Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha tunggal. Tuhan yang maha tunggal atau Tuhan yang maha esa. Bahwa inti ajaran sunnah adalah tauhid. Inti ajaran sunnah adalah tauhid. Dan sekaligus menjadi inti kehidupan manusia sebagai al-insan, an-nas, bani Adam, dan al-bashar. Bahwa inti hidup kita di dunia ini adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kehidupan kita terlepas daripada ketauhidan. Dalam semua aktivitas hidup kita di dunia, tidak boleh lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Nah, teman-teman sekalian, kalimat la ilaha illallah itu bermakna an-nafyu. Artinya peniadaan. Dan al-isbat artinya adalah penetapan. Seperti termaktub di dalam surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-26 dan di ayat yang ke-27 serta di surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi kalimat la ilaha illallah itu mengandung dua makna. Makna pertama an-nafyu, penafian, peniadaan, dan makna yang kedua adalah al-isbat, yaitu penetapan. La ilaha itu adalah an-nafyu, peniadaan bahwa tiada Tuhan. Lalu kemudian al-isbat, kita tetapkan illallah, Tuhan hanya Allah, tidak ada yang lain. Itu adalah al-isbat, penetapan. Seperti di surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27 dan di surat Al-Baqarah ayat 256. Kemudian syarat bersaksi dengan la ilaha illallah harus disertai dengan ilmu, yakin, qabul, inqiyad, siddiq, ikhlas, dan mahabbah. Ini adalah syarat bersaksi dengan la ilaha illallah. Harus dengan ilmu, dengan yakin, dengan qabul, dengan menerima, dengan inqiyad, dengan siddiq, dengan ikhlas, dan dengan mahabbah. Kemudian la ilaha illallah adalah pintu masuk kepada bangunan Islam. Ya. La ilaha illallah adalah pintu masuk kepada bangunan Islam. Terkait antara satu dan yang lainnya. Seseorang dengan kalimat la ilaha illallah dia adalah muslim. Ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia adalah seorang muslim. Kemudian faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Cita-cita terbesar seorang muslim adalah perjumpaan dengan Allah di akhirat, di dalam surga. Maka siapapun yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, falya'mal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Tidak boleh dia berbuat sekutu, syirikat atau kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang harus dilakukan oleh siapapun yang rindu dan cinta melihat wajah Allah yang maha indah di surga di akhirat kelak, yaitu merealisasikan makna syahadatain, yaitu dengan melakukan amal soleh dan berjuang agar tidak terjatuh dalam kesyirikan apapun bentuknya, besar atau kecil. Amal soleh adalah amalan yang diniatkan karena Allah semata dan dalam pengamalannya bersesuaian dengan apa yang diteladankan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal soleh itu syaratnya ada dua. Pertama, niatnya harus benar karena Allah. Yang kedua, cara pengerjaannya harus sesuai dengan contoh
yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah suatu perbuatan itu terkategori amal soleh. Niatnya karena Allah, caranya sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak melakukan kesyirikan, artinya mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, yaitu sifat-sifat ketuhanannya. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam ketaatan dan ibadah kepadanya, serta mentauhidkan Allah dalam al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kesimpulan, hidup di dunia adalah ujian dan bersifat sementara, sedangkan akhirat adalah kebenaran dan bersifat abadi. Pada dua kemungkinan, mendapatkan ridho Allah masuk ke dalam surga atau mendapatkan murka Allah masuk ke dalam neraka. Siapapun yang mengharapkan akhir perjalanan hidupnya adalah perjumpaan dengan Allah, yang berarti masuk ke surga, maka hendaknya dia memperhatikan kehidupan di dunia dengan merealisasikan makna syahadatain, yaitu melakukan amal soleh dan meninggalkan berbagai praktek kesyirikan. Semoga Allah mengaruniakan taufik untuk menghabiskan sisa umur dalam keimanan dan ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah menjaga umat Islam dari berbagai praktek kesyirikan yang menyebabkan kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Baik teman-teman sekalian, demikianlah yang bisa kami sajikan atau presentasikan dari pertemuan yang ke-10 ini. Ya, pertemuan yang ke-10 mata kuliah Studi Islam, Akidah, yang menjelaskan kepada kita tentang makna syahadatain. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk istiqomah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan atau ditanyakan, harap nanti dapat disampaikan di kelas. Baik teman-teman sekalian, saya akhiri pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaja'alana minalladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.